Bisa dimulai? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, seperti biasa pada hari ini akan kita laksanakan update situasi pada hari Selasa Oktober 2020. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan gangguan Kamtibmas ke-41. Secara umum tren gangguan Kamtibmas minggu ke-40 dibandingkan minggu ke-41 mengalami penurunan. Angka kejahatan minggu ke-40 sebanyak 5.175 kejadian, sedangkan minggu ke-41 sebanyak 493, sedangkan minggu ke-41 sebanyak 4.179. Terjadi penurunan 214 kejadian atau 4,87%. Kemudian yang kedua, kejahatan transnasional minggu ke-40 sebanyak 720, sedangkan minggu ke-41 sebanyak 673. Terjadi penurunan 47 kejadian terhadap kekayaan negara. Minggu ke-40 sebanyak 61, sedangkan minggu ke-41 sebanyak 55. Terjadi penurunan 6 kejadian atau 9,84. Kemudian yang keempat, kejahatan berimplikasi kontingensi. Minggu ke-40 sebanyak 1, sedangkan minggu ke-41 sebanyak 23 kejadian. Terjadi kenaikan 22 kejadian atau 2.200%. Kemudian minggu ke-41 yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan konvensional yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain kasus narkotika sebanyak 634 kejadian. Kemudian kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 515 kejadian, kasus penggelapan sebanyak 358 kejadian, kasus curanmor roda 2 sebanyak 199 kejadian, dan terakhir kasus pencurian dengan kekerasan sebanyak 82 kejadian. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan operasi justisi. Berdasarkan perkembangan laporan pelaksanaan operasi justisi Polda Jajaran pada tanggal 12 Oktober 2020, personil gabungan antara Polri, TNI, Satpol PP, dan stakeholder lainnya sebanyak 88.140 personil yang dikerahkan. Kemudian perinciannya yaitu 47.324 dari Polri, 14.336 dari TNI, 16.421 dari Satpol PP, dan 10.040 lainnya. Kegiatan razia atau pemeriksaan pada tanggal 12 Oktober 2020 sebanyak 48.156 kegiatan. Total sasaran yang dituju sebanyak 376.873 dengan perincian orang yang terjaring razia sebanyak 301.931.
Kemudian tempat yang dirazia sebanyak 35.055 dan kegiatan yang kena razia sebanyak 39.888. Tim gabungan telah melakukan penindakan sebanyak 257.311 kali dengan sanksi antara lain teguran lisan sebanyak 199.322 kali dan teguran tertulis sebanyak 33.957 kali. Kemudian denda administrasi sebanyak 1.817 kali dengan nilai denda sebesar Rp155.374.000. Penutupan tempat usaha sebanyak 105 kali dan sanksi lainnya atau kerja sosial sebanyak 110 kali. Kemudian perlu rekan-rekan ketahui selama 29 hari pelaksanaan operasi justisi mulai tanggal 14 September sampai dengan 12 Oktober 2020, tim gabungan operasi justisi telah melaksanakan penindakan sebanyak 6.002.919 kali dengan sanksi teguran lisan sebanyak 4.173.850 kali, teguran tertulis sebanyak 805.258 kali, kurungan sebanyak 4 kasus, denda sebanyak 55.360 kali dengan nilai denda sebesar Rp3.492.092.675. Penutup sebanyak 390.102 kali. Adapun sanksi lainnya atau kerja sosial sebanyak 578.345 kali. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan untuk update situasi Kamtimas pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Penangkapan anggota kami. Penangkapan? Anggota kami. Kami, Pak, kami. Oke. Jadi rekan-rekan perlu ketahui bahwasanya betul memang ada beberapa hari ini tim siber Baris Krim Polri maupun tim siber Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terkait dengan demo Omnibus mulai dari tanggal 8 kemarin yang kita sama-sama tahu kejadiannya, dan secara berturut-turut mulai tanggal 9 sampai dengan hari ini tanggal 13 tim telah melakukan beberapa kali penangkapan. Yang pertama di Medan, perlu rekan-rekan ketahui, tanggal 9 Oktober 2020 atas nama KA ditangkap oleh tim siber Polda Sumatera Utara. Kemudian yang kedua tanggal 10 Oktober 2020 atas nama JG sama ditangkap oleh tim siber Polda Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga tanggal 10 Oktober 2020 atas nama NZ sama juga ditangkap oleh tim siber Polda Sumatera Utara. Kemudian tanggal 12 atas nama WRP ditangkap oleh tim siber Polda Sumatera Utara. Mereka semua ditangkap karena terkait dengan adanya demo Omnibus Law, menolak Omnibus Law yang berakhir anarkis di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua yang di Jakarta tanggal 12 Oktober 2020 telah ditangkap atas nama AP, ditangkap oleh tim siber Baris Krim Polri di daerah Rawamangun, Jakarta Timur antara pukul 00 sampai dengan pukul 00 di rumah saudaranya di Rawamangun. Kemudian tanggal 13 Oktober ada 2 kali penangkapan. Yang pertama ditangkap SG, ditangkap di Depok pada pukul 04.00 tadi pagi. Kemudian yang kedua saudara JH ditangkap di
Cipete, Jakarta Selatan sekitar pukul 05.00. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 telah ditangkap Saudari KA di Tangsel pada pukul 13.30 dan saat ini yang bersangkutan sudah ditahan karena sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Terkait yang dalam pemeriksaan dalam 1 kali 24 jam ini tentunya Polri akan melakukan pemeriksaan secara intensif sambil juga menunggu yang beberapa belum ada pengacaranya kita tunggu dan tentunya nanti akan ditindaklanjuti terkait dengan penyidikannya. Mereka dipersangkakan melanggar setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas sara dan atau penghasutan. Jadi sesuai pasal 45A ayat Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Untuk ancaman pidananya untuk yang Undang-Undang ITE 6 tahun pidana penjara atau denda 1 miliar rupiah dan untuk penghasutannya di pasal 160 KUHP ancaman pidananya adalah 6 tahun pidana penjara. Untuk lebih lengkapnya tentunya nanti kita masih menunggu keterangan dari tim Siber atau Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Setelah nanti dilakukan pemeriksaan secara intensif tentunya nanti akan disampaikan lebih lanjut bagaimana kejadiannya, kronologisnya, kemudian apa motifnya, terus barang buktinya berupa apa, tentunya nanti akan disampaikan secara transparan kepada rekan-rekan semuanya. Oke? Kan sudah saya bilang, yang sudah 1 kali 24 jam sudah menjadi tersangka, tapi yang masih belum, masih proses pemeriksaan hari ini. Pak, dari postingan di Karena ada juga yang 1 orang tidak mau diperiksa menunggu pengacaranya. Ya kita tunggu. Apa? Yang tersangka, Pak? Yang di Medan semuanya sudah ditahan dan semua ditarik untuk pemeriksaannya di Barreskrim Mabes Polri. Berarti baru 1 ya Pak tersangkanya? Apa? Baru 1 tersangkanya. Yang dari Medan sudah dilakukan penahanan semuanya. yang di Jakarta. Yang Jakarta yang tanggal 12 ini berarti sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Yang 1, yang 2 belum. Kemudian yang 1 lagi yang Tangsel ini sudah ditahan. Itu dari postingan di media sosial ya Pak, penghasutan itu. Ya, demikian. Nanti tentunya akan disampaikan lebih rinci oleh tim Siber. Pak, kalau gelar penetapan tersangka kebakaran Kejagung yang katanya dalam waktu dekat diumumkan. Gimana? Gelar Enggak dikit lagi. Iya, penetapan tersangka dari kebakaran Kejagung kabarnya dalam waktu dekat. Sejauh ini gimana perkembangannya? Kurang jelas ya. Penetapan tersangka kebakaran Kejagung, Pak. Oh, kebakaran. Jadi untuk kebakaran rekan-rekan perlu diketahui kemarin sudah P16, tinggal kita menunggu kesempatan untuk waktu gelar perkara penetapan tersangka dalam waktu dekat ya, silakan ditunggu, dimonitor. Sudah tahap akhir ya. Kemudian sekalian itu mumpung saya ingat untuk kasus tindak pidana korupsi Rotnatis sama untuk penyidik juga mohon waktu, mungkin minggu ini bisa dilaksanakan tahap 2. Kita tunggu tanggalnya tanggal berapa, hari apa, nanti akan kami update. Barusan kami telepon Kasubditnya dan direkturnya menyampaikan bahwasanya kita usahakan secepatnya minggu ini bisa tahap 2. Oke, apalagi?
Kita tidak pernah melihat yang bersangkutan petinggi organisasi apa, tapi yang jelas adalah peristiwa pidananya. Itu peristiwa pidananya itu narasi yang mereka bawa seperti apa sih, Pak? Saya sampaikan tadi bahwasanya nanti akan dirilis secara khusus oleh tim siber. Tapi yang jelas rekan-rekan sudah bisa mencatat garis besarnya bahwa itu tadi memberikan informasi yang membuat rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan sara dan penghasutan. Penghasutan tentang apa? Ya tadi penghasutan tentang pelaksanaan demo Omnibus Law yang berakibat anarkis. Di sana memang terkait dengan percakapannya di medsos itu termasuk salah satu menjadi barang bukti. Pak, supaya nggak salah nih Pak, Ya. yang ditahan di Jakarta itu tadi berarti sudah sampai Jakarta. Semua diperiksa di Jakarta. Sudah diambil Jakarta, diperiksa oleh di siber. yang ditangkap di Jakarta kan ada 4 lain. Iya. Mereka itu yang pertama yang AP tanggal 12 sama KA yang tanggal 10. AP, SG, JH, dan KA. Ya. Ya ini yang tanggal 10 kan udah lebih 1 kali 24 jam. Ya. KA. AP juga sudah toh? Ya. Berarti 2 itu ya Pak. Sebentar. 12 Iya, 00 ketemunya baru 12 jam nanti malam. Masih belum. Yang ditahan apinya. KA. Ya, KA. KA. Pokoknya menunggu 1 kali 24 jam. Total dari 8 5 Apa? Yang Pak, total dari 8 Iya, yang 5. dari 8 itu berarti total 5 yang udah ditahan ya? Ya, betul.